Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Lanjut. Bab 501-505. Li Ziran keluar dari mobil dan berkata dengan marah, "Bagaimana saya mengemudikan mobil? Andalah yang mengubah jalan dan mengambil jalan yang salah. Bagaimana itu menjadi milik saya masalah?" Li Ziran tidak takut. Pertama, mereka mengalami kemunduran. Kedua, ruas jalan ini diawasi, sehingga sekilas siapa yang benar dan siapa yang salah bisa diketahui. Park Chang-wook mencibir dan berkata, "Hehe, saya dari Korea, dan saya tidak mengerti peraturan lalu lintas Anda. Yang saya tahu hanyalah Anda menabrak mobil tuan muda saya. Lihat dengan jelas, Ferrari 40 juta, Anda akan menjadi bertanggung jawab dipukul seperti ini, semua tanggung jawab." "Kamu," Li Ziran sangat marah. "Saya belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Orang Korea tidak taat peraturan lalu lintas. Apa gunanya? Bagaimana caramu berbicara dengan wanita cantik?" Pada saat ini, sebuah suara agung terdengar. Park Hae-jin berambut biru maju ke depan. Park Chang-soo sangat ketakutan sehingga dia segera bersembunyi. Matanya menatap Li Ziran dengan tidak hati-hati, dengan sedikit rasa panas dan rasa posesif yang kuat di matanya. "Saya pernah mendengar bahwa ada begitu banyak wanita cantik di Suzhou dan Hangzhou. Jadi saya bertemu dengan gadis cantik di pagi hari." Park Hae-jin tersenyum. Li Ziran mengangkat alisnya dan bertanya dengan dingin, "Kamu baru saja mengemudikan mobil?" "Iya." "Ada apa?" Park Hae-jin bertanya balik. "Mengapa kamu tidak mematuhi peraturan lalu lintas? Untungnya kali ini orang-orang baik-baik saja. Bisakah kamu menanggungnya jika terjadi sesuatu?" Li Ziran tersentak marah. Park Hae-jin tersenyum. "Kecantikan tidak tahu apa-apa. Saya sudah lama berada di Tiongkok. Saya tidak pernah tahu apa itu peraturan lalu lintas. Saya hanya punya peraturan sendiri, terlalu padat. Jadi saya ingin pergi lebih cepat. Tidak bisa saya berbicara tentang bisnis setiap menit miliaran dan miliaran, menunda waktu. Siapa di antara Anda yang mampu membelinya? Selain itu, peraturan lalu lintas seperti itu dibuat untuk masyarakat miskin, dan saya membutuhkan lebih dari 40 juta Ferrari." Mendengar ucapan Park Hae-jin kata-kata untuk serangkaian kekeliruan, Li Ziran berharap dia bisa menamparnya. "Izinkan saya memberitahu Anda, pertama, dari manapun Anda berasal, selama Anda datang ke Tiongkok, Anda harus mematuhi peraturan lalu lintas di sini. Kedua, semua orang setara di Tiongkok, dan kaisar yang melanggar hukum juga sama. Sebagai rakyat jelata, kamu melanggar peraturan lalu lintas. Tidak, aku akan peduli dengan puluhan juta mobilmu." Li Ziran menatapnya, mencoba berunding dengannya. Park Hae-jin tercengang dengan kekuatan Li Ziran. Dia lebih tertarik, jarang sekali menjadi begitu cantik dan kuat. Park Hae-jin mencibir dan berkata, "Saya tidak peduli. Saya selalu mengikuti aturan saya sendiri. Sekarang Anda telah menabrakkan mobil saya. Anda harus membayarnya." "Baiklah, hapus kembaliannya, 40 juta. Li Ziran menjadi gila. Jelas sekali dia mengemudi di arah yang salah dan mengalami kecelakaan mobil. Ujung-ujungnya dia harus ganti rugi sendiri yang masih 40 juta. "Apakah kamu gila? Saya akan menelepon polisi lalu lintas." Li Ziran hendak menelepon, namun puluhan pria berbaju hitam mengelilinginya, dan salah satu dari mereka dengan cepat merampas ponselnya. "Kembalikan ponselku!" Li Ziran berteriak dengan marah. Semua orang di sekitar tahu apa yang sedang terjadi, tetapi di depan lusinan pria berbaju hitam, tidak ada yang berani melangkah maju. Park Hae-jin bermain dengan ponsel Li Ziran dan berkata sambil tersenyum, "Jika Anda menginginkan ponsel, Anda harus membayarnya terlebih dahulu." "Anda ingin saya membayar 40 juta? Tidak mungkin. Li Ziran tidak akan membayarnya bahkan jika dia mati." Park Hae-jin mengambil 2 langkah ke depan dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa menjadi wanita cantik tanpa kehilangan uang, jika kamu tidur denganku selama seminggu.
40 juta gratis, 7 juta semalam, harga ini tidak rugi, kan? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menghasilkan uang dalam satu malam? 7 juta. Hei hei hei, Park Chang-wook dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Ini adalah hal paling sopan yang pernah dilakukan Park Hae-jin. Jika dia pernah jatuh cinta dengan seorang wanita di masa lalu, dia akan membawanya pergi tanpa basa-basi. Berbicara begitu lama dengan Lee Ziran menunjukkan betapa dia menghargainya. Tentu saja, ini juga karena buah plum diwarnai dengan indah. Kehilangan uang atau tetap bersamaku, pilih satu menit. Park Hae-jin berkata sambil tersenyum. Lee Ziran sedang terburu-buru. Sekarang ponselnya telah dirampas, dan tidak ada yang bisa membantu. Dilihat dari postur kelompok orang ini, sepertinya hal itu akan menjadi kenyataan. Apa yang terjadi? Pada saat ini, sebuah suara yang familiar terdengar. Kamu Junlin, itu Ye Junlin. Setelah Lee Ziran mendengarnya, dia segera berlari dan melemparkan dirinya ke pelukan Ye Junlin. Suamiku, mereka menindasku, Lee Ziran hampir menangis. Belum pernah ada keluhan seperti itu, saya melihat banyak orang yang tidak masuk akal. Ini pertama kalinya aku melihat orang yang tidak masuk akal. Sisi Lee Ziran, Ye Junlin mengatur perlindungan. Begitu bahaya muncul, Ye Junlin menerima kabar tersebut dan segera meminta Fang Ziqing untuk berbalik dan kembali. Kamu melawan arus? Apa yang salah? Kamu meminta kami memberikan kompensasi padamu. Fang Ziqing memiliki temperamen yang panas dan tidak menoleransimu. Benar, ia mengemudi di sisi jalan yang salah, saya dapat melihatnya dengan jelas. Ferrari ini tidak mematuhi peraturan lalu lintas, dan dia bertanggung jawab penuh atas kecelakaan ini. Para penonton akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara dan saling menuduh Park Hae-jin. Apa, kamu pikir jalannya sempit dan kamu tidak bisa memamerkan mobilmu yang rusak, jadi kamu lari ke jalur lain untuk pamer? Kata Ye Junlin dingin. Park Hae-jin berkata dengan dingin. Aku tidak peduli. Aku orang Korea, dan aku tidak mematuhi peraturan lalu lintasmu. Wan, atau tinggallah bersamaku selama seminggu. Park Hae-jin sekali lagi menunjukkan dominasinya. Di ibu kota provinsi, hal itu tidak bermoral, siapa yang akan peduli? Selama tidak ada kejadian besar, mereka akan menutup mata. Ketika dia datang ke Suzhou dan Hangzhou, Park Hae-jin tetap menempuh jalannya sendiri. Apa, orang asing itu hebat? Apakah orang asing hanya punya banyak kepala? Di Tiongkok, Anda harus mengikuti aturan kami, atau keluar. Iya, apa-apaan ini, lakukan apapun yang Anda inginkan. Beberapa kata dari Park Hae-jin menimbulkan kemarahan publik, dan semua orang mengutuk mereka satu demi satu. Apa yang kamu teriakkan? Apakah kamu tahu identitasku? Manajer umum Sansing Group Huaxia adalah ayahku. Jika seseorang ingin berurusan denganku, seseorang telah datang. Mengapa tidak sekarang? Pu Haizhen tampak puas. Saat itulah semua orang bereaksi satu persatu. Benar, tidak ada yang peduli selain hal sebesar itu. Satu-satunya penjelasan adalah tidak ada yang berani memindahkan Park Haizhen. Ye Junlin tidak menyangka akan bertemu dengan pemilik muda grup Sansing Departemen Huaxia. Park Hae-jin terus tertawa dan berkata, sekarang, jika kamu ingin menyelesaikan masalah ini, kamu harus tinggal bersamaku jika kamu kehilangan uang. Kalau tidak, tidak ada yang bisa pergi, kakak. Lusinan pria berbaju hitam mengepung Ye Junlin dan yang lainnya. Lee Ziran dan Fang Ziqing merasa sedikit malu. Mereka tidak menyangka pihak lain akan menjadi bos muda Sansing Group. Ye Junlin tersenyum, saya tidak akan pergi, masalah ini harus diselesaikan hari ini. Ye Junlin mengeluarkan telepon, orang tua, datang ke sini untuk menyelesaikan masalah, saya tidak peduli apa latar belakang dan koneksi yang dia miliki. Jika kamu tidak bisa mengatasinya, aku akan melakukannya sendiri. Selesaikan. Kata-kata ini membuat Fu Suejian ketakutan di ujung telepon. Tidak untuk sementara waktu, sirene berbunyi.
Sebuah mobil polisi lewat. Fu Suejian secara pribadi memimpin tim, dan kapten serta wakil kapten tim polisi lalu lintas juga ada di sana. Mereka telah menyesuaikan pemantauan dan mengetahui situasi umum masalah tersebut. Secara khusus tanyakan kepada orang-orang sekitar apa yang terjadi. Pu Haizhen dan kelompoknya banyak menahan diri, tetapi mereka tetap terlihat menyendiri dan mengabaikan orang-orang seperti Fu Suejian. Menurutnya, seberapa besar manfaat yang akan diberikan grup Sansing saya bagi perkembangan Suzhou dan Hangzhou di masa depan? Siapa yang berani menyentuh saya? Segera, Fu Suejian mendapatkan hasilnya. Sekarang dinilai bahwa Park Haizhen mengemudi ke arah yang salah dan bertanggung jawab penuh atas kecelakaan mobil tersebut. Pada saat yang sama, SIM-nya dicabut dan dia tidak diizinkan mengikuti tes SIM di Tiongkok dalam waktu 5 tahun. Dia ditahan selama 15 hari tambahan. Selain itu, Nona Li Ziran diberi kompensasi. Fu Suejian membacakan hasilnya dan secara khusus melirik ke arah Ye Junlin. Li Ziran mengangguk dan berkata, "Direktur Fu tidak perlu membayar kompensasi. Saya diasuransikan. Hubungi saja perusahaan asuransi. Terima kasih telah menegakkan keadilan bagi saya." Oke, penonton juga bersorak. Fu Suejian merasakan darahnya mendidih. Berbuat baik untuk masyarakat merupakan sebuah pencapaian. Apa? Park Haijin tertegun. Di ibu kota provinsi, dia telah melakukan hal-hal yang lebih ekstrim dari ini, dan SIM-nya bahkan tidak dikurangi 1 poin pun. Datang ke Suzhou dan Hangzhou untuk mencabut SIM Anda. Masih ingin ditahan? Apakah kamu tahu siapa saya? Segera batalkan prosesnya. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Park Haizhen berteriak dengan marah. Fu Suejian memelototinya dengan dingin. Mereka yang datang, bawa mereka pergi, singkirkan mereka yang menghalanginya juga. Perintah Fu Suejian, dan Park Haizhen langsung dibawa pergi. Park Changsu dan yang lainnya ingin menghentikannya, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menonton tanpa daya. Sebelum masuk ke dalam mobil, Pu Haizhen memandang Ye Junlin dan ketiga pria itu dan mengancam, "Jangan khawatir, saya akan segera keluar, dan Anda akan menunggu saya ketika waktunya tiba." Sebelum pergi, Ye Junlin berkata kepada Fu Suejian, "Tidak apa-apa datang ke penjamin, uang, setidaknya 5 juta, uang itu akan digunakan untuk pengembangan dan pembangunan Suzhou dan Hangzhou." "Oke. Saya mengerti." Fu Suejian mengangguk. Dia menatap Ye Junlin dengan mata penuh kekaguman. "Saat ini, yang saya pikirkan hanyalah pembangunan dan pengembangan Suzhou dan Hangzhou. Sayang, aku akan mengantarmu ke kantor dulu, lalu aku akan menyiapkan mobil untukmu." Fang Ziqing dan Li Ziran memandang Ye Junlin dengan heran. Satu panggilan telepon menyelesaikan masalah. Keduanya saling memandang. Dalam pandangan mereka, Bos Yunting Group lah yang menyelesaikan masalah tersebut. Itu bukan Ye Junlin, di gedung kantor grup Sansing cabang Suzhou Hangzhou. "Apa, Tuan Pu Haizhen dibawa pergi?" Yu Hui tampak tidak percaya. "Siapa yang telah memakan hati beruang dan berani menangkap Tuan Muda Pu Haizhen? Apakah kamu tidak tahu identitasnya?" Yu Hui tampak marah. Fu Suejian lah yang menangkapnya sendiri. Ekspresi Yu Hui berubah drastis. "Hah, dia melakukannya sendiri. Ikuti aku secepatnya dan keluarkan dia." Yu Hui datang ke tempat itu. "Uang jaminan butuh 5 juta, perasaan senang sesudah mengalami kesenganan terkejut." "Dimengerti, Tuan Yu, bagaimanapun juga, masalah ini telah menimbulkan banyak masalah, dan tidak baik untuk membalikkannya." Yu Hui membayar uang tersebut tanpa ragu-ragu. Kalaupun 10 juta sampai 100 juta harus bayar. Park Haijin mendapat jaminan, namun SIM-nya dicabut dan mobilnya tidak bisa dikendarai. "Periksa beberapa orang untukku. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi." Park Haizhen berkata dengan dingin. "Jangan khawatir Tuan Muda, saya akan mengurusnya." Kata Yu Hui, "Berikan aku kunci mobilnya." Park Haizhen mengulurkan tangannya dan bertanya, "Tidak, Tuan, SIM Anda telah dicabut.
Anda tidak diperbolehkan mengemudi di Tiongkok selama 5 tahun. Park Hae-jin mengambil kunci dan mencibir, apa salahnya saya mengemudi tanpa SIM? Siapa yang berani menyentuh saya? Saya tidak beruntung tertangkap kali ini, tapi melihat seluruh Suzhou dan Hangzhou, siapa yang berani menyentuh saya untuk kedua kalinya? Park Hae-jin jelas sangat marah. Saya telah berada di Tiongkok selama beberapa tahun, dan saya tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Bas mobil itu menderu dan melaju pergi. Yu Hui menghela nafas tanpa daya. Dia tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Pada saat ini, bos besar Putiansin menelepon dan dengan marah berkata, Apakah Anda sia-sia? Anda tidak dapat mengontrol apapun di Suhang, tidak? Bos, tolong dengarkan penjelasan saya. Putiansin tidak, jangan beri dia kesempatan sama sekali. Saya tidak ingin mendengarkan penjelasan apapun, Anda telah melakukan kesalahan 2 kali. Dan sekali lagi, Anda tahu konsekuensinya. Yu Hui berkeringat dingin, karena dia tahu bahwa Park Tiansin adalah orang yang kejam. Betapapun menakutkannya Yuan Sanhei, dia juga memperhatikan moralitas dunia. Namun, Park Tiansin dan orang-orang Korea ini benar-benar sulit diatur, kejam, dan ekstrim. Semua orang takut. Yu Hui segera menelepon, kumpulkan semua kekuatan yang bisa kita kumpulkan di Suzhou dan Hangzhou untuk melindungi Tuan Muda Park Hae-jin. Dia tidak boleh membuat kesalahan. Untuk sementara waktu, personel dikirim dari seluruh wilayah Suzhou dan Hangzhou. Jika sesuatu terjadi pada Park Hae-jin, ribuan orang dapat berkumpul untuk melindunginya dalam waktu 10 menit. Setelah mengirim Li Ziran kembali ke grup Dongtian. Jangan khawatir dengan mobil suamimu, perusahaan asuransi akan membayarnya. Kata Li Ziran. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Tidak, siapapun yang menabrak mobilmu harus membayarnya. Ekspresi Li Ziran berubah. Tidak perlu, dia sudah dihukum. Dia terutama takut Ye Junlin akan menimbulkan masalah. Ye Junlin tersenyum, saya tidak pernah mengatakan saya akan melepaskannya, jangan khawatir. Sebelum Anda pulang kerja malam ini, mobil baru pasti akan ada di depan Anda. Benar, hukuman itu diberikan oleh Fu Suejian. Dia tidak akan membiarkan Park Hae-jin pergi begitu saja. Setelah kembali ke grup Yunting, Ye Junlin meminta Suzaku mencari tahu keberadaan Pu Haizhen. Jenderal, Park Hae-jin ada di Jinhai Villa. Ya, saya mengerti. Setelah turun, Ye Junlin menemukan Wu Shen. Lao Wu, bawa aku ke suatu tempat. Tidak masalah, kakak Ye. Wu Shen sudah tua. Melihat Ye Junlin akan melakukan sesuatu, dia bertanya sambil tersenyum, Saudara Ye, apakah kamu ingin aku membawanya lebih banyak orang? Ye Junlin menggelengkan kepalanya, tidak, kita berdua sudah cukup. Jinhai Villa, saat ini, Park Hae-jin sedang berada di gym. Di atas ring, dia mengenakan rompi, memperlihatkan sosoknya yang meledak-ledak. Di sekelilingnya ada 6 orang berlumuran darah. Teruskan, sekelompok pecundang. Park Hae-jin meraung marah, sambil mengambil tindakan tiba-tiba. Park Hae-jin adalah master taekwondo, sangat kuat. Keenam tuan itu dengan cepat dijatuhkan ke tanah olehnya, mengerang kesakitan. Namun Park Hae-jin tidak menyerah dan mematahkan lengan dan kaki ke-6 orang tersebut. Ke-6 orang itu berteriak seperti babi, bergema di gym. Pengikut Park Hae-jin gemetar. Park Hae-jin kejam dan mendominasi. Dia adalah orang yang mesum. Tak satu pun dari mereka yang berlatih tinju bersamanya berakhir dengan baik. Tuan, saya mengetahuinya. Park Chang-wook berlari dengan penuh semangat. Park Hae-jin menyeka darah di tangannya dan berkata dengan dingin, bicaralah orang yang bertabrakan denganmu adalah Li Ziran, bos grup Dongtian. Pria yang datang di belakang adalah suaminya Ye Junlin, dan wanita lainnya berasal dari grup Yunting, wakil presiden Fang Ziqing. Kata Park Chang-su, mata Park Hae-jin berbinar. Haha, saya tidak menyangka jalan antar musuh begitu sempit. Orang yang akan kita hadapi benar-benar bertemu seperti ini. Park Chang-su bertanya.
Sambil tersenyum, "Tuan, apa yang harus kita lakukan? Mengerjakan. Kalau begitu bolehkah aku melepaskannya?" Park Hae-jin menunjukkan senyuman cabul. Bang, pada saat ini, pintu gym dibuka. Di mana Park Hae-jin? Sebuah suara terdengar. Lusinan orang di gym menoleh. Saya melihat Ye Junlin dan Wu Sen datang. "Tuan, lihat cepat, bukankah itu Ye Junlin?" seru Park Chang-su. Setelah melihatnya dengan jelas, Pu Haizhen mencibir dan berkata, "Cepat, tutup pintunya, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi." Pintu gym segera ditutup, dan puluhan orang mengepung Ye Junlin dan istrinya. Pu Haizhen berteriak keras, "Kamu sangat berani, aku bahkan tidak mencarimu, kamu sendiri yang datang ke pintu." Ye Junlin menyalakan rokok dan merokok, sama sekali mengabaikan lusinan orang di sekitarnya. "Nak, biar ku beritahu, jika kamu ingin aku melepaskanmu hari ini, hanya ada satu cara, suruh istrimu ke tempat tidurku." Haha. Park Haizhen tertawa keras. Hahaha. Yang lain pun ikut tertawa. Ye Junlin tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya. Tatapan matanya yang menakutkan membuat Park Hae-jin ketakutan. "Untuk apa kamu di sini?" Park Hae-jin bertanya tanpa sadar. "Jika kamu menabrak mobil istriku, kamu harus membayarnya." Nada suara Ye Junlin datar, tapi mendominasi. Hahaha. Tapi setelah mendengar ini, Park Haizhen dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Semua orang memandang Ye Junlin seperti orang idiot. "Bodoh, beraninya kamu menuntut kompensasi dari Park Hae-jin. Otak ini benar-benar rusak. Kau ingin aku membayar kompensasinya?" Tanya Park Hae-jin. "Yah, benar, mobil dengan harga tidak kurang dari 2 juta yuan kompensasi." Ye Junlin berkata dengan dingin. Park Haizhen berkata sambil tersenyum, "Sudah kubilang, aku tidak pernah memberi kompensasi kepada orang lain, ingin memberi kompensasi, bermimpi." Ye Junlin menghisap rokok, dan berkata dengan ringan, "Kalau begitu aku harus memintamu memberi kompensasi." Hahaha, kata-kata Ye Junlin membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Apalagi Park Hae-jin tertawa terbahak-bahak hingga perutnya sakit. Lupakan saja di depan Fu Suejian pada siang hari. Tapi sekarang di wilayahnya, Anda menginginkan kompensasi darinya. Kematian pengadilan, hahaha, ups, aku tidak bisa berhenti tertawa. Pu Haizhen menertawakan Ye Junlin, puff. Tiba-tiba, Ye Junlin memasukkan sebatang rokok panas ke dalam mulut Pu Haizhen. Segera, Park Hae-jin mengeluarkan jeritan yang menusuk hati. Semua orang tercengang, apakah Ye Junlin begitu cepat? Bahkan Master Taekwondo Park Hae-jin tidak bereaksi. Seluruh tempat itu sunyi senyap, tidak ada yang menyangka Ye Junlin tiba-tiba mengambil tindakan. Wu Sen terkejut, apakah ini lucu sekali? Ye Junlin mengerutkan kening dan bertanya. Park Haizhen bereaksi dengan rasa sakit di wajahnya, dan tersipu dan meraung, "Singkirkan mereka, saya tidak ingin melihat mereka masih berdiri." "Kakak, lusinan orang hendak bergegas maju. Apakah kamu tidak lelah bekerja? Menurutku siapa yang berani?" Wu Sen mengeluarkan 2 tongkat dari tubuhnya, dan memandang semua orang dengan dominan. Wu Sen adalah pensiunan pramuka dan telah berada di medan perang dengan sangat serius. Jangan ragu menghadapi orang-orang ini juga alasan mengapa Ye Junlin mengangkatnya menjadi kapten keamanan. Apakah Lao Wu menyesalinya? Ye Junlin bertanya. "Aku menyesalinya, kakak Ye memperlakukanku sebagai saudara laki-laki, dan aku memperlakukan kakak Ye sebagai saudara laki-laki." Wu Sen meraung. "Oke." Ye Junlin tersenyum, "Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Singkirkan mereka," teriak Park Hae-jin dengan marah, bersambung.